Saya aja yang record, Pak. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. materi kita pada malam hari ini adalah eh, materi yang paling penting, dalam hal yang paling penting dalam sebuah bisnis, ya, hal yang paling penting dalam sebuah bisnis, terutama di era digital saat ini, ya. Bagaimana kita menjadikan follower kita, bagaimana kita menjadikan iklan kita, bagaimana kita menjadikan customer-customer yang sudah order kepada kita, bagaimana kita menjadikan mereka yang belum order kepada kita, ya, itu masuk di dalam database kita, dan kalau dulu yang disebut database itu hanya kita punya nomor-nomor telepon aja gitu. Nomor-nomor telepon yang bisa kita hubungi setiap saat. Kalau sekarang selain itu kita juga bisa berinteraksi dengan mereka, ya. Oke, saya ada slide sebentar ya, saya ini. Oke. Sebentar, saya ada ya, ini ya. Mungkin teman-teman sudah pernah juga melihat slide saya ini, tapi coba saya ulangi ya. Jualan di mana dan jualan kemana gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada skema yang teman-teman bisa lihat ya. Rumah identitas ini kita sebut website ya, semua ya, semua ini ya. Apapun yang kita lakukan, kita dari Google masuknya ke website, ke Facebook masuknya ke website, Instagram masuknya ke website, ads yang kita lakukan melewati website dulu ya, canvassing juga melewati website dulu, YouTube melewati website, TikTok melewati website. Ya, website ya, kalau dilihat dari sini itu ada website ke data. Bisa nggak sih langsung ke sini dari ads ke data? Bisa ya. Artinya ujungnya itu, akhirnya itu ada di data. Akhirnya itu ada di data. Eh, data 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 dalam bentuk apa? Data dalam bentuk kita mendapatkan nomor WA mereka, lalu kita membuat grup untuk mereka, dan kita bisa berinteraksi dengan mereka, ya. Nah, jadi eh, saya itu eh, mulai ads ya, mulai eh, bermain data itu dari tahun 2005. Bermain data dari tahun 2005. Waktu itu saya punya 800.000 email. Nah, model saya mencari email waktu itu ya memang ada yang manual, ada yang saya pakai tool. Setelah saya dapat email, itu saya kirimin satu-satu itu email, 800.000 email. Sehingga pada saat itu dari tahun 2005 sampai 2000 2000 berapa ya? Sampai 2018 ya. Ini yang untuk digital ya. 2019 lah ya, yang untuk digital. Itu kita nggak pernah pakai ads. Tapi customer kita sampai di atas 10.000 ya teman-teman.
Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama itu adalah kirim email ke ratusan ribu itu manual, sama ada juga pengirim email massal waktu itu ya, tapi lebih sering manual. Saya suka itu manual gitu ya, manual interaksi. Dan ketika kita mengirimkan sesuatu lewat email tersebut ya, itu kita bukan mengirimkan penawaran, tapi mengirimkan kata-kata singkat, kamu mau nggak saya kasih ini? Kalau kamu mau, yuk kamu datang ke kantor kami atau kami datang ke kantor kamu. Seperti itu ya. Bahasa kita waktu itu kita masih meeting-meeting ya. Masih kalau ada orang yang order meeting, atau juga kalau mereka udah trust sama kita ya udah langsung transfer waktu itu ya. Itu bahkan banyak banget customer yang kita tidak ketemu. Nah, itu dari mana? Dari data. Nah, data waktu itu dalam bentuk email. Orang dulu ya masih ketika mereka mau beraktivitas itu pagi hari itu membuka email terlebih dahulu. Oke. Lalu setelah itu eh, saya bermain Facebook Ad ya. Saya bermain Facebook Ad ya sampai lumayan per hari itu ya 12.500.000 saya paling tinggi per hari ngiklan untuk satu ini ya. 12.500.000 saya satu hari ngiklan. Itu ya kesalahan terbesar pada saat itu ya, kesalahan terbesar pada saat itu adalah saya hanya data saya itu hanya sampai ini, hanya sampai di mereka closing terus dapat nomor telepon, ada resinya, udah sampai situ. Enggak saya buat dalam bentuk grup, enggak saya buat dalam bentuk diskusi-diskusi dan lain-lain ya, sehingga atau tidak saya buat dalam bentuk ya database yang inilah yang sewaktu-waktu kita bisa komunikasi dengan mereka. Nah, itu puluhan ribu data emak-emak semua yang beli kaos. Kebetulan saya waktu itu jual kaos sama jual Al-Quran juga ya. Itu data dibiarkan saja. Lalu setelah itu tahun 2019 ketika awal pandemi 2020 ketika awal pandemi barulah saya mulai beriklan. Kalau sebelumnya kan saya beriklan produk-produk fisik ya, jualan herbal, jualan herbal stamina, jualan obat gemuk, jualan obat penumbuh bewok, jualan kaos dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu ya setelah closing ya udah gitu loh. Setelah closing ya udah, padahal itu kan masih bisa diedukasi lagi teman-teman. Nah, di tahun 2020 awal pandemi bulan Maret itu saya mulai buka dongkrak usaha. Saya beriklan ya, iklannya itu ya ngiklan, kita nggak ngumpulin di grup juga gitu, nggak ngumpulin di grup. Jadi kita kumpulin itu ketika orang apa namanya mereka order ya udah gitu kan, terus kita siapkan, kita jadiin, kita aktifkan akunnya, udah selesai, kita dapat uang. Setelah itu untuk follow up itu paling dari data CS yang ada, karena nomor teleponnya masih ada di situ. Komunikasinya seperti itu, terus akhirnya profit nggak sih? Ya memang profit, tapi kita selalu mengulang untuk mendapatkan itu lagi, untuk mendapatkan customer lagi, kita selalu harus pakai ads, harus pakai iklan ya. Ada orang bertanya, Mas, kamu kan yang kamu jualan itu biar muncul di Google, kamu kok ngiklan di Facebook ya. Kadang kan ada tuh mereka yang komen-komen seperti itu. Kita jawab sederhana, ketika produk itu produk baru belum dikenal dan lain-lain ya, untuk ya itu harus main sosmed gitu loh itu. Lalu kita jawab juga, jika ingin memperbesar pasar ya, kita nggak bisa lewat Google ya, karena Google itu market size-nya terbatas ya, kita harus pakai sosmed, kita ngiklan pakai sosmed. Dan dari sosmed tersebut ya, yang mereka awalnya nggak niat, yang awalnya mereka kebingungan apa, dan kita rayu dengan copywriting kita, akhirnya mereka bergabung sama kita gitu. Jadi
pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang wajar karena dia nggak tahu gitu kan, ya, karena dia nggak tahu tapi kita menjawabnya juga ya masuk akalnya mereka. Jadi ya begitu. Jadi ada hitung-hitungan ini di kita, hitung-hitungan apa namanya, eh, keuntungan misalkan 200.000 budget iklan ya, CPA-nya 150.000, walaupun kelihatan untung kita gede gitu kan, nggak taunya cuma 50.000 karena yang gede untungnya malah Facebooknya ya, dapat 150 per ini gitu kan. Bahkan waktu itu teman-teman, waktu kita jualan PKP per closing satu PKP yang harga 5 juta itu, ya, per closing satu PKP yang harga 5 juta itu kita sampai ada yang 1.500.000, 1 juta gitu per closing loh teman-teman ya. Jadi benar kelihatan, oh mahal banget, untungnya gede, ya itu buat Facebook karena per closingnya seperti itu. Nah itulah kejadiannya ketika kita memang tidak memainkan teknik yang nanti akan dibahas oleh Mas Rehan. Lalu berikutnya itu kita pernah coba, lalu kita coba ketika saya waktu itu kena COVID, titik terang kreatif itu dibubarkan 4 bulan kalau nggak salah, terus kita memulai lagi. Ya, Moro Sakato masih ada teman-teman, yang Moro Sakato masih ada, tapi titik terang kreatifnya dibubarkan sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Lalu Desember tahun 2021 ya, Desember ya, itu kita mulailah, kita punya uang itu 3 juta teman-teman. Kita punya uang 3 juta, lalu saya bilang ke Mas Rehan ya, ke teman-teman, ini 3 juta ini jadikan database. 3 juta ini jadikan database, masuk kita ke Zoom, kita kasih apalah gitu kan, akhirnya mulailah kita jualan dengan Zoom seperti ini. Ternyata teman-teman ya, dari budget kita yang 3 juta itu di akhir bulan itu menjadi 430 juta. Jadi 430 juta omset ya teman-teman. Nah bayangkan kalau kita nggak memainkan seperti masukin ke kolam data dulu, masukin ke kolam data itu nggak bakalan nyentuh segitu ya, nggak bakalan sampai ke situ ya teman-teman ya. Jadi di sini bagaimana sih kita mau bikin kolam datanya dengan kemampuan KLD ya, dengan kemampuan KLD. Nah sebenarnya slide-nya ini mana ya, ini penting sih buat teman-teman. Oke. Follower, traffic itu bukan data ya. Selagi kan ada orang punya follower, terus dia punya traffic. Sebelum dia masuk ke dalam kolam kita, sebelum dia berinteraksi sama kita, sebelum dia masuk ke grup kita, sebelum dia masuk ke community kita, dia itu belum kita sebut data. Karena follower bisa saja cuek kepada kita. Data aja bisa cuek kepada kita gitu kan, data yang sudah di dalam grup. Tapi follower juga, apalagi follower, apalagi traffic. Ya, jadi bukan data ya teman-teman. Nah, data itu pelanggan yang telah belanja, anggota grup WhatsApp, individu yang pernah berkomunikasi, dan kontak telepon. Media sosial dan traffic website meskipun bukan data, data atau follower dan traffic situs web bisa memberikan wawasan mengenai tingkat kesadaran brand dan ketertarikan. Saya kalau membuat sebuah produk, saya tes di Facebook saya. Mungkin teman-teman tahu, ketika Facebook saya itu bereaksinya, ya biasanya pandangan pertama ketika keluar tuh banyak yang respon, artinya ini kalau diiklanin bagus gitu ya. Oke, data adalah pasar teman-teman. Jadi teman-teman KLD ini sudah harus membuat pasar ya. Kalau kita punya pasar sendiri, kita jualan di pasar kita, kira-kira peluang kita lebih besar nggak dari yang lain? Lebih besar. Ya, apalagi yang boleh jualan di dalam itu cuma kita aja. Tapi pasar itu harus di-maintain. Harus dijagain apa yang kita beri terus-menerus gitu kan, sehingga pasar itu bertahan. Ya, oke. Nah, ini teman-teman udah Pak ya. Ini kalau kita ngomongin sosmed, mesin mencari tutup ya. Jika sosmed tutup, apa yang terjadi? Akan ada sosmed baru yang muncul ya. Anda harus bangun dari awal ya. Ketika sosmed tutup ya, misalkan Facebook tutup ya, kita harus bangun dari awal.
IG tutup, kita harus bangun dari awal, cari follower baru, ya, berinteraksi rutin kembali, ya. Kompetitor Anda akan sejajar dengan Anda, tapi Anda akan tetap sulit mengalahkan kompetitor Anda karena kompetitor Anda punya data dan tinggal share saja dan follow me. Jadi mereka yang punya sosmed, terus followernya banyak, tapi kalau follower itu belum dijadikan data, belum ada di grup WA-nya, belum ada di kontak teleponnya mereka, gitu kan. Maka ketika sosmed baru muncul, ya, yang lama kan tutup, muncul sosmed baru, gitu kan. Kita untuk memperkenalkan kepada mereka, follow baru lagi. Ini kalau sudah ada data, kita tinggal sebar, hai, ini sosmed saya yang terbaru, silakan follow saya. Ada informasi-informasi yang menarik dan seterusnya. Ya, jadi kembali lagi adalah data. Lalu mencari, ya, mesin pencari, akan ada mesin pencari baru, ya. Kalau Google tutup, akan ada mesin pencari. Anda tidak perlu membangun baru website, cukup website yang sudah ada. Jadi ketika mesin pencari tutup, ya, teman-teman nggak perlu bikin website baru lagi, ya. Ya, karena cukup dengan website yang sudah ada. Web Anda akan dirayapi tanpa harus infeksi URL. Nah, kalau ada mesin pencari baru, mereka yang awalnya menjadi kompetitor kita yang nggak bisa dikalahin itu akan sejajar sama kita dan benar-benar sejajar. Kenapa, ya? Ya karena memang walaupun dia punya data, dia ini kan bukan berdasarkan follower tapi berdasarkan keyword, ya, teman-teman, ya. Nah, kita bersainglah sama mereka untuk menang-menangan keyword dari nol lagi, ya. Yang jawaranya di saat sekarang ketika ada mesin pencari baru, ya dia dari nol lagi, ya. Kompetitor Anda yang jawara tahunan menjadi sejajar dengan Anda, ini bedanya, ya, teman-teman, ya. Market yang paling stabil walaupun awalnya perlu effort yang luar biasa, setelah stabil biasanya akan semakin stabil dan tidak perlu melakukan kegiatan rutin apapun. Itu Google, ya, teman-teman. Nah, ini data. Nah, saya mau kasih lihat kepada teman-teman sebentar, ya. Ini. Kita ada beriklan, ya, teman-teman, baru kemarin, ya. Kita beriklan kemarin. Bunyi iklannya, oke, sebelum ini, ya, sebelum kita masuk sini ada landing page-nya. Bunyi iklannya itu adalah yang mana, ya, Mas Rehan, ya? Ya, atas Pak, coba Pak. Mana? Lagi terus. Nah, ini belajar SEO gratis Pak. Mana? Belajar SEO gratis ini, ya? Iya. Oke. Nah, ini kita bikin kita seperti ini, ya. Kita ngiklan, ya, ngiklan di Facebook, ya. Kita ngiklan di Facebook, ya. Kita ngiklan di Facebook, belajar SEO gratis, ya, dapatkan website gratis buat yang mau praktek. Website gratis yang kita kasih, ya, website inilah, subdomain dan lain-lainnya. Nah, akhirnya mereka baca seperti ini, ya. Mereka baca seperti ini, masuk mereka ke dalam. Mereka masuk ke dalam, akhirnya apa? Menjadi data ini, teman-teman, ya. Menjadi data ini, teman-teman lihat, ini baru dari kemarin siang, Mas Rehan, ya. Nah, ini dari Ya kemarin benar. siang. Dari kemarin siang Pak. Ini dari kemarin siang, ya, teman-teman, tuh. Kita udah dapat ratusan, ya, sudah dapat ratusan. Nah, dari ratusan ini, ya, teman-teman, udah berapa? 710, ya, teman-teman, ya. Nah, dari ratusan ini, ya, ini saya coba Zoom belajar kita enaknya malam atau pagi. Ini ada 87 orang malam, jam 10 ini pagi, terus ini jam ini siang, gitu, ya. Ini buat berinteraksi. Nah, teman-teman, ini kita sudah mengeluarkan budget berapa, Mas Rehan? Ini budgetnya? Total sekitar 450.000 Pak. Ya, 450.000, teman-teman, kita sudah dapat data sebanyak ini. Nah, dari data yang ada di kolam data ini kita maintain dengan kemampuan teman-teman, ya, dibantu dengan bahasanya ChatGPT, teman-teman bisa bikin bina data yang ada di grup ini dengan kuliah WA, SEO adalah ini daftar gratis di sini dan lain-lain. Teman-teman kan semua punya apa kemarin itu namanya, PLR, ya, kasih ke mereka, akhirnya mereka senang, gitu kan, mereka senang dan lain-lain. Nah, setelah itu kita Zoom edukasi, setelah itu kita Zoom jualan. Nah,
Setelah teman-teman banyak punya kolam data seperti ini teman-teman bisa jualan berkali-kali. Ya, bisa jualan berkali-kali. Mau jualan apa? Jualan obat kuat juga bisa di sini ya, teman-teman ya. Jualan herbal pun bisa. Tinggal kasih tahu aja, oh kita nih ada herbal baru nih. Siapa tahu cocok buat Anda. Yuk ikutin Zoom-nya. Yuk tonton video ini dan lain-lain. Jadi dari data dari grup WA kita ini saja, teman-teman ya. Dari grup WA yang ada yang tentunya harus kita maintain ya. Harus kita maintain. Ini kita bisa mendapatkan cuan di sini berkali-kali. Jadi modelnya itu ya kita harus kita jualannya itu di grup WA ya, sharing seperti itu, dan sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Nah, ini Mas Rehan nanti mau ngajarin gimana sih caranya biar murah gitu kan, biar murah, masukin ke grup WA, biar mereka di grup WA tidak banyak yang keluar. Apa yang harus dilakukan, ini ada yang keluar. Kalau yang keluar nggak usah ditahan, teman-teman, biarin aja gitu ya. Biarin aja, tapi benar-benar sesuai iklannya, teman-teman. Oh, klik di sini untuk daftar gratis ya, daftar gratis, dapat website gratis ya, dikasih website gratis, website subdomain misalkan ya, kasih website gratis, atau infokan infokan kan banyak di apa namanya, di internet itu yang gratisan, atau PLR yang punya teman-teman, itu PLR yang teman-teman punya ya, yang kemarin beli 20.000 kasih aja gratis ke mereka semua. Yang join ini nanti akan saya ini kasih gratis user ID sama passwordnya, silakan bergabung gitu kan. Nah, akhirnya mereka masuk puas gitu loh. Setelah itu baru kita di situ sharing-sharing. Nah, selain itu teman-teman KLD ya, teman-teman KLD, selain teman-teman nanti diajarkan bagaimana cara membangun kolam data, nanti teman-teman juga diajarkan bagaimana teman-teman mengundang mereka Zoom, dan itu membawakan Zoominar sendiri yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Sehingga teman-teman bisa melakukan seperti apa yang kami lakukan. Seperti itu. Terus juga, Pak, apakah ini hanya untuk produk digital aja? Enggak ya, teman-teman ya. Enggak, ini bisa untuk produk-produk yang lain juga. Nah, ini kita lagi mau eksperimen di data kita yang ada. Di data kita yang ada, kita mau jualan produk fisik. Sebenarnya nggak jauh beda Zoom ini dengan TikTok, teman-teman ya. Kalau TikTok dia jualan itu terus orangnya keluar masuk. Kalau ini kan orangnya tetap segitu di jam-jam tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita mau jualan jualan produk fisik atau jualan apapun ya, jualan apapun dengan audiens yang masuknya memang sesuai dengan yang kita targetin, insya Allah itu bisa terjadi closing. Apalagi yang ada di data itu, teman-teman semuanya manusia yang masih bisa kita goda dengan kata-kata, dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti itu ya. Jadi yuk kita ya ngumpulin data, karena data ini jangka panjang. Kalau misalkan Facebook tutup, Google tutup, apa tutup, kita masih punya data, kita masih punya pasar sendiri, dan kita bisa jualan. Ya, kita bisa jualan. Nah, teman-teman KLD harus bangun ini ya. Bayangin kalau teman-teman ikut kontes affiliate ya. Teman-teman kalau ikut kontes affiliate terus jualan gitu kan. Mereka yang juara-juara affiliate yang nomor 1, nomor 2 itu mereka kok punya kolam data, teman-teman. Kalau nggak punya kolam data malah lama gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman harus lakukan itu, dan personal branding harus dimulai dari ini ya, teman-teman. Ya, selain di KLD itu kita ya dibekali ilmu, beberapa ilmu digital, ada yang kita prioritaskan di awal, nanti pelan-pelan teman-teman harus mempelajari yang lain juga, bahkan juga mempelajari bisnisnya juga, seperti itu ya. Oke, kira-kira dari saya seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum nanti diteruskan oleh Mas Rehan. Ya, teman-teman, data tersebut ya. Iya, dari saya kemarin itu habis budget sekitar 5 jutaan. 5 jutaan untuk data, ada 2 grup ya. 2 grup ya Mas Rehan ya. Iya, tiga Pak. 3 ya, 3 sama yang tadi, tapi yang tadi itu cuma 200-an ya. Iya, 1.500-an, 1.500 itu kita udah terjadi transaksi dari data itu. Dari data itu udah di atas 100 juta. Itu kan masih bisa diolah terus.
Udah nggak ngiklan lagi untuk yang data yang sudah ada, teman-teman. Main data itu terus saja, ya. Main data terus itu kita bisa semakin kreatif kita memainkan data, ya, semakin ini kita bisa ini ya. Apalagi dari data kita yang ada itu terjadi kejutan-kejutan, ada testimoninya, ada ini dan lain-lain dan seterusnya. Itu akan ini ya. Nah, lalu ada lagi teman-teman ya, data itu harus dirawat ya. Di dalam data yang kita miliki itu pasti ada provokator di dalamnya. Pasti ada provokator yang mungkin bertentangan sama kita cara berpikirnya gitu kan. Nggak usah diajak debat ya, nggak usah diajak debat, dikeluarkan aja, atau ya biar nggak rame data kita itu dikunci aja. Ya, dikunci aja, hanya kita yang bisa ngomong. Kalau memang dia butuh informasi-informasi dari kita, dia bertahan. Kalau enggak, dia keluar, nggak apa-apa gitu. Karena agar mereka nggak keluar, kita harus kasih terus konten-konten apa yang kita punya. Bahkan kita harus rajin belajar untuk mengajarkan kembali kepada mereka. Lihat YouTube, lihat YouTube, terus ini pelajari, lalu kita share kepada mereka. Kita share kepada mereka sehingga mereka bertahan di kita gitu. Nah, boleh nggak sih datanya dibuka sekali-sekali buat ngobrol? Boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita buka, mereka ngoceh, itu kadang ada yang berantem sesama data kita tuh ada yang berantem. Saya sering itu ya. Itu. Jadi data kita tutup aja, toh grup ini grupnya punya kita gitu kan. Seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan kita jualan herbal lalu kita ngiklan ya untuk misalkan obat diabetes ya kan. Nah, kita ngiklan di sini, kita ada misalkan 10 cara mengobati diabetes ya, 10 cara mengobatin diabetes atau 10 tanda-tanda orang kena diabetes ini. Jadi mereka masuk grup semua tuh. Setelah masuk grup baru kita ajak Zoom ngomongin tentang herbal ya. Ya, banyaklah strateginya ya teman-teman ya. Banyak strateginya dan teman-teman harus mencoba ini. Kalau teman-teman tidak mencoba itu nggak jadi ya, nggak bakalan tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, ini yang dengan cara seperti ini insya Allah iklannya teman-teman tidak boncos. Ya, iklannya teman-teman tidak boncos, bahkan eh, yang awalnya CPA-nya ini Rp3.000 gitu ya. Oh, muka saya juga nggak kelihatan ya. Oke ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, tapi ada pendukungnya yaitu landing page ya. Nanti Mas Rehan malam hari ini hanya menjelaskan. Mas Rehan buka dashboard nggak malam ini? Buka, Pak. Ya, nanti Mas Rehan akan buka dashboard, berapa biayanya, berapa apa semua gitu kan. Nanti mengarah. Yang penting di malam hari ini teman-teman tahu nih, oh saya kalau biar nggak boncos itu seperti ini toh, gitu ya. Seperti ini toh. Terus buat personal branding, kalau teman-teman udah deket sama data teman-teman, ikut kontes affiliate apa kek gitu kan, yang murah-murah gitu kan, yang produknya murah-murah sehingga kita bertengger di ranking. Wah, ini ya Pak James gitu kan, Pak Jaja James itu pemenang juara kedua kontes afiliasi ini gitu. Oh, dari apa? Dari data gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa cobakan. Pak, apakah harus ngumpulin data itu harus pakai iklan Google Ads gitu kan? Sorry, harus pakai iklan Facebook Ads? Nggak harus. Ya, teman-teman posting di Facebook, nanti masuk ke grup ini, masuk di grup ini, rajin-rajin posting aja, nanti sudah pada ngumpul semua itu ya. Kalau yang ingin cepat ya di Facebook gitu kan, di Facebook Ads gitu, atau di ads yang lain lah ya. Tapi kalau kita sering sebar-sebar dengan cara canvassing, dengan cara apa, yang penting copywritingnya bagus gitu kan, copywritingnya bagus, itu bisa juga kita ngumpulin itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada, nanti simpan data, Pak Putra, simpan data nomor telepon itu gimana ya? Nah, kalau mereka itu masuk ke grup ya, kayak yang tadi, yang iklan Mas Rehan ini ya, yang iklan ini teman-teman, ini kalau diklik ini langsung masuk grup ya. Ini langsung masuk grup. Setelah dia masuk grup, baru di grup itu kita ngobrol ya.
kita pancing dengan sesuatu, silakan hubungi sini, nanti dia nge-save kita. Ya, ini nomor telepon saya, nanti mereka nge-save ya. Seperti itu. Setelah mereka nge-save ya, selain kita apa namanya ya? Seperti kita lah, seperti barusan kita punya data nih, teman-teman kan dapat info dari grup. Ya, teman-teman dapat info dari grup, dan teman-teman harus punya grup-grup begini juga ya. Karena teman-teman diarahkan untuk menjadi digital marketer ya. Digital marketer harus punya data seperti ini juga ya. Kalau belajar LP-nya, kalau yang ini pertama udah ya, KLD pertama udah, tapi sekilas karena kan bikin LP itu sederhana sekali ya Pak ya. Bikin LP itu tinggal minta ke apa namanya? Minta ke ChatGPT, buatkan saya landing page seperti ini. Bahkan susunan gambar juga ya. Kalau nggak salah di KLD pertama itu kita pakai Canva, kita susun kontennya per gambar. Nanti setelah itu gambar tersebut ditumpuk. Nanti kita akan belajar lagi ya, Pak James ya. Kita akan belajar lagi. Yang paling penting itu adalah ya kita paham dulu nih alurnya, kita mau kemana, fungsi data itu untuk apa. Fungsi data itu, kalau kita bayangkan teman-teman ya, kalau misalkan kita punya data 100.000 data, ya 100.000 data itu kalau kita maintain dengan baik ya, itu kita bisa ini, bisa apa namanya, bisa kayak si ini siapa, Dewa Eka Prayoga, itu kan datanya banyak banget, setiap dia jualan apa aja sebentar habis gitu, karena dia punya data. Personal brandingnya naik, datanya ada, ya dia ngobrol sama datanya aja sudah terjadi transaksi gitu ya, gitu. Iya, kalau dilihat LP-nya Titik Terang pakai WP ya, karena Mas Rehan itu dia bikin landing page lebih leluasa pakai WP katanya ya. Tapi kita nanti enggak pakai WP, kita bisa pakai apa namanya, pakai WSP, kita juga bisa pakai Biolink ya, kita bisa pakai Biolink. Pernah saya share juga kalau nggak salah ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri, nanti dilanjutkan oleh Mas Rehan ya. Pak Putra, Dan ya, kalau data itu udah masuk ke kita berupa nomor WA, terus kita maintain mereka dengan WA juga atau bisa dengan jadi kayak kalau di Facebook kan bisa retargeting iklan berikutnya gitu. oh, kalau itu kan kita buat iklan, ya sebenarnya bisa ya. Kalau kita udah punya data, kita bisa pakai retargeting, kita bisa pakai apa. Tapi ngapain kita retargeting ke itu? Tinggal ngobrol aja sama mereka langsung. Ya. Oh, Kan kurang kerjaan, Mbak. Orang yang retargeting itu kan kurang kerjaan. Toh nomor teleponnya sudah ada, udah pernah komunikasi juga sama kita. Ya, yang ngobrol aja langsung. ya ya. Seperti itu ya. Terus tapi kalau look like mungkin ya, look like, cariin dong data ini yang udah pernah beli Oh, sama saya gitu ya. ya ya. Look like Seperti aja itu. ya. Ya. Diusahakan data-data yang bagus ya, teman-teman. Data itu kan ada beberapa nih ya. Saya tahun berapa ya? Tahun 2017 ya. Habis lebaran suami istri datang ke saya. Suami istri datang ke saya, Pak Putra, gimana Pak? Ini kayaknya susah banget closing ini, lebaran kemarin kita sulit. Sudah berapa datamu? Ya, data saya ada sekian ribu. Bagi menjadi 3 datamu tersebut. Ya, bagi menjadi 3. Data pertama itu yang loyal banget gitu kan. Yang kedua yang ke tengah, yang di tengah, yang ya antara yang biasa-biasa aja, lantas yang paling rewel. Nah, ini dibagi 3 data ya. Lalu kita follow up-nya dengan bahasa yang berbeda. Kalau ini nggak ada di grup WA ya, kalau dia nggak ada grup WA, datanya data telepon yang pernah komunikasi sama kita, bahasanya harus beda-beda ya teman-teman ya. Oh, yang loyal itu mentang-mentang dia loyal, jangan kita jualin terus ya. Jangan kita jualin terus, kita kasih saja, kita ini dan seterusnya ya. Terus yang menengah, yang apa itu komunikasinya beda-beda ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar CRM, Customer Relation Management, itulah untuk pengolahan data, ya. Itu penting sekali, tapi Customer Relation Management itu apa namanya ya, tetap harus kita yang kreatif. Itu kan hanya semacam tool.
ya teman-teman. Harus kita itu ya. Kalau tadi lihat di LP iya Pak Purdewa kemarin Raja alias si Raja Selling ya. Dia Raja Selling karena sudah punya data ya. Raja misalnya dia punya data gitu loh. Jualan ke datanya, mau jualan apa aja laku gitu kan. Nah, teman-teman harus punya itu. Dan itu dibangun, bukan tahu-tahu banyak data gitu. Enggak seperti itu ya. Nah, membangunnya seperti apa ya? Membangun data ini ya, teman-teman, itu sama dengan kita kayak membangun rumah gitu. Di eman-eman, dirapikan. Insya Allah data kita akan bisa berbuah hasil yang luar biasa ya. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data agar budget iklan kita itu rendah? Kita punya lead magnet. Lead magnet itu apa? Yang PLR yang teman-teman punya kemarin itu semua bisa dijadikan lead magnet. Ya, semua bisa dijadikan lead magnet untuk teman-teman yang ada di dalamnya. Bahkan teman-teman bisa bikin e-book sendiri, bikin e-book sendiri gitu kan, itu bisa dijadikan lead magnet ya. Oke. Dan ini juga enggak terlalu aneh-aneh settingannya teman-teman, enggak harus nargetin yang kemana-mana gitu, ya udah targetin karena yang kita iklankan itu adalah gratis gitu kan. Asal dia pemain digital, asal dia interestnya digital, asal dia interestnya pendidikan, interestnya perusahaan, pengusaha dan lain-lain, itu masuklah ya. Nah, nanti pelan-pelan teman-teman bisa belajar. Sekarang ini kan kita lagi ngumpulin data yang tentang digital semua gitu kan. Nanti kita akan coba mainin, oh kalau saya mau bikin kolam data tapi untuk yang stamina pria gitu. Saya mau ngumpulin kolam data yang isinya itu orang sakit diabetes semua, atau mereka yang ada berhubungan sama diabetes, itu nanti ada satu persatu kita akan coba tes. Kalau nggak dites kita nggak bakalan tahu. Kalau yang umroh gimana? Yang umroh mah enak banget ya, manasik gratis. Kita ngiklan manasik gratis teman-teman ya, belajar manasik gratis. Masuk ke grup WA, ada orang yang ingin berangkat umroh, ada orang yang belum berangkat umroh, ada orang yang mau rencana berangkat umroh, ada orang yang baru punya cita-cita berangkat umroh, itu ngumpul di WA kita semua ribuan. Setelah itu kita jualan ya. Itu Pak Kaja bisa lakukan itu tuh ya. Manasik gratis gitu kan. Jangan eman-eman kalau kita untuk ngumpulin data. Mungkin mereka yang sudah terlanjur ini paket umroh sama yang lain gitu kan, ya nggak masalah. Yang penting kita punya data orang yang sudah pernah umroh, yang mau berangkat sama umroh si A, umroh si B gitu kan. Tapi ketika kita mengumpulkan mereka dalam kolam data kita dan kita terus memaintain mereka ya, walaupun mereka umrohnya pakai yang lain, ingat ya, nanti kamu ketika tawaf itu ya kamu berdoa di sini nih ya kan, ini strategi agar bisa nyium Hajar Aswad, terus di situ kita omongin dulu ya kan. Nah, mereka jadi suka sama kita ya, akhirnya nanti next mau umroh berikutnya sama kita gitu loh, nggak stres-stres ngurusin ini harus iklan IG, harus iklan apa dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, kebetulan saya mau keluar dulu. Dilanjut Mas Rehan. Mas Rehan nanti akan demo, akan buka dashboard, akan buka dashboard dan seperti apa iklannya, budget iklannya berapa gitu ya. Mungkin demikian ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya pamit mundur. Oke, Monggo, terima ada yang kasih, bertanya? Pak. Oke. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sekarang giliran saya. saya izin keluar. Mas Rehan, sebentar. Kalau saya keluar, ini ketutup nggak? Aman, tenang Mas aja. Rehan host ya? Bos. Oke. Oh iya, saya host. Oke, saya keluar ya. Ya, Oke. makasih. Oke, sekarang giliran saya nih. Oke, saya langsung buka dashboardnya. Saya langsung buka dashboardnya. Kemarin saya ngiklan belajar SEO gratis seperti yang tadi Pak Put sampaikan. Dengan budget kurang lebih spendnya 307.000 ya. Alhamdulillah dapat lead yang masuk. Sorry.
Di lead di dashboard 165. Tapi yang masuk ke dalam grup WhatsApp-nya itu nggak segini. Pasti akan ada Paretonya. Nah, kebetulan kemarin saya sudah lihat datanya. eh, Report. Gratis nih, 307.000 yang masuk real group WA 113. Cost per satu WA yang masuk 2.700. Nah, kenapa saya bikin harus ada begininya? Karena saya bisa mengontrol berapa budget per orangnya yang masuk. Bayangkan ketika misalnya ketemu kayak gini nih, KLD total spend 70.000 di dashboard 11 yang masuk grup WA 1. Yang artinya berarti cost per satu WA aja 70.000. Ah, ini udah harus saya matiin seperti itu. Ya, makanya saya harus bikin laporan seperti ini dengan tujuan untuk mengontrol. Nah, ini ada lagi total KLD 204.000. Di dashboardnya 44, tapi yang masuk grup WA-nya 19. Cost per satu WA-nya berarti 10.000. Nah, ini berarti saya harus mulai ngejaga nih. Saya punya KPI sendiri, saya punya batasan sendiri berapa sih angkanya kalau untuk grup WhatsApp tergantung dari produk dan lead magnetnya seperti itu. Oke. Nah, intinya ketika kita ingin beriklan mengumpulkan data, kita harus punya lead magnetnya dulu yang kuat. Lead magnet yang sekiranya orang mau ngeklik seperti itu. Nah, apa sih lead magnet itu? Ya kan? Kita coba buka di gratis. Sudah. Nah, di sini lead magnet yang saya berikan apa? Belajar SEO gratis plus dapat website gratis buat prakteknya. Ini lead magnetnya. Saya membuat landing page langsung headline-nya di depan. Biar apa? Biar orang yang baca langsung, oh iya, belajar SEO gratis dapat website. Langsung. Nah, dapat website gratis plus diajarin SEO. Masa nggak diambil kesempatan bagus? Masih kurang juga lead magnetnya. Saya kasih lagi lead magnetnya. Apa? Mahir beriklan Google Ads. Masuk sekarang juga sebelum grup saya tutup. Lalu orang yang ngelihat iklan ini langsung berbondong-bondong untuk masuk ke dalam grup WhatsApp-nya. Alhamdulillah tadi sudah dilihat ya teman-teman iklannya. Dari 165 ini yang masuk 115, lumayan kan. Nah, hampir semua iklan saya rata-rata sekarang itu masuknya ke dalam grup WhatsApp semua. Jadi iklannya murah-murah. Contoh nih, ternak web, kelas ternak web 3.000. Ada lagi nih cari vendor 7.000, ya kan? Ini belajar SEO pemula 9.000. Nah, kita harus ngelihat ngelihat produknya dulu. Kalau produk-produk gratis, saya sangat menyarankan untuk iklannya di bawah harga 3.000 lah. Kalau nggak 3.500 lah. Lebih dari itu, saya udah mulai wanti-wanti, udah mulai pikirin apa lead magnetnya yang apa namanya, yang relevan, yang sekiranya orang tuh pengen buru-buru untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Oke, untuk landing page-nya seperti ini ya. Seperti ini aja kok, caranya gampang banget. Tinggal bikin landing page. Yang penting headline di atas itu adalah lead magnet yang benar-benar bikin orang tuh kepengen. Bikin orang tuh pengen scroll ke bawah dulu, seperti itu. Nah, teman-teman tadi nanya, ini gimana ya cara apa namanya, cara bikin landing page-nya. Kebetulan tadi barusan saya udah coba
bikin pakai Bioling. Ya, saya bikin pakai Bioling ini. Saya bikin pakai Bioling, pakai website ini malah Greekly. Saya bikin dulu kontennya, gambarnya ya. Saya bikin gambarnya dulu. Kayak gini ya teman-teman ya. Nih. Mau belajar SEO cara cepat halaman pertama Google. Yuk belajar bareng Titik Terang Kreatif. Dijamin 2 hari langsung page one Google. Kalau ada yang nanya, nih ukurannya berapa? Ini ukurannya berapa sih? 604 kali 1024. Panjangnya 1024, lebarnya 604. Ini pakai Canva saya buat. Yang akan Anda dapatkan nanti materi dua nih, benefitnya ya. Benefitnya apa sih? Terus kita kasih tahu lagi semua materi akan disampaikan lewat Zoom. Mau dapat link Zoom-nya supaya bisa dapat materi belajar SEO gratis, yuk gabung grup WhatsApp-nya. Join grup WhatsApp sekarang juga. Ini gambar semuanya. Tuh, teman-teman bisa cek ya. Ini gambar semuanya. Ini juga gambar tuh. Pakai Canva aja teman-teman bisa bisa pakai kok. Lalu teman-teman download, lalu pilih yang nah, di sini saya masuk ke Greekly, saya pilih upload multiple gambar, lalu saya upload dulu gambar yang tadi udah saya download, lalu saya pilih produk, saya pilih input produk. Di sini saya nggak posting ya, saya nggak ngeposting, saya cuma ambil ininya doang nih, ambil open source-nya aja. Nah, saya langsung bikin gambarnya. Cet. Oke, enter lagi. Terus server. Oke. Terus apa lagi? Bikin lagi gambarnya nih. Oke. Nah, gimana sih cara nyisipin link yang ada di grup join grup WhatsApp nih? Nggak usah teman-teman terlalu mikirnya klik yang ini. Kalau teman-teman ngeklik gambar yang dia orang mau ngekliknya di sini, dia langsung masuk ke grup WhatsApp juga nggak apa-apa. Jadi saya pilih langsung link ininya nih. Saya masukin link, saya ambil tadi, saya contohnya ini deh. Sorry. Nah, ini masuk URL-nya. Oke. Nah, sampai sini nggak usah di enter, nggak usah di posting. Teman-teman masuk ke source, ya. Nah, untuk biar dia jadi setengah, rata tengah, yang P ini diganti jadi center, ya. Ini yang di setiap awalan dan akhirannya pasti diganti center. Yang nggak ngerti, tinggal diulang-ulang aja videonya pasti ngerti, insya Allah. Nah, setelah itu jangan klik search lagi, tapi langsung di copy. Copy, masuk ke teman-teman kalau yang udah punya Bioling, ini kan Bioling backlink kan gratis ya, teman-teman bisa join sendiri. Nanti teman-teman pilih custom HTML page, lalu pilih tambah custom page. Setelah itu, silakan taruh aja judulnya ya, kolam data. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin yang link yang tadi ya nih, yang ini di copy, dimasukin ke sini. Tek. Setelah itu submit, ya. Setelah disubmit keluar ya linknya kolam data, kita buka.
Mana nih? Nggak nongol. Waduh. Cuma bisa pakai BioLink. Bisa harusnya. Pakai atas konten nggak bisa ya? Bisa kalau mau mah monggo aja. Banyak hal sih sebenarnya yang mau dipakai. Kalau misalnya pengennya satu halaman nih kayak gini nih, saya bikin tadi barusan tinggal klik doang, tuh nongol kan, sama kayak gitu. Kalau teman-teman mau ambil contoh sampelnya nih, bisa ambil di chatnya ini ya. Nah, itu cara bikin landing page-nya. Gampang kan, sederhana banget. Oke, i- yang saya mau fokuskan di sini adalah cara beriklannya seperti apa. Setelah teman-teman membuat lead magnet yang apa ya, lead magnet agar orang ini pengen masuk ke dalam grup WhatsApp-nya, agar orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam grup WhatsApp-nya, teman-teman yang pertama kan tadi bikin lead magnetnya dulu. Nah, Pak Putra sempat sampaikan bahwa PLR itu Private Label Right. Waktu itu kalau nggak salah banyak yang order deh. Jadi cuma bayar 20.000 doang, tapi banyak banget itunya. Apa sih namanya? Produknya. Terus teman-teman bisa jualin berkali-kali juga. Kalau nggak ngerti, nanti coba tanya lagi sama Pak Putra aja. Kebetulan saya juga lupa linknya di sini nggak ada nih. Nah, itu bisa kasih teman-teman kasih menjadi bonus. Mau apa namanya? Mau posting di website-website gratisan misalnya. Yuk join belajar SEO gratis. Saya akan kasih link-linknya kayak gitu misalnya. Banyak hal buat teman-teman membuat landing page yang apa ya? Konversinya tuh tinggi karena ada lead magnetnya seperti itu. Oke. Setelah teman-teman membuat landing page, apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita membuat iklannya. Nah, cara membuat iklannya seperti apa? Yang pasti sebelum kita beriklan, pastikan teman-teman membuat yang namanya ads image-nya dulu. Nah, kebetulan, bentar ya, saya buka dulu. Takut. Kebetulan kemarin saya bikin buat kelas ternak page seperti ini. Diajarin ngomset ratusan juta. Ini menjadi konten ads image-nya ya. Gampang kan? Nggak usah simpel, nggak usah pusing-pusing. Saya cuma pakai template yang udah ada terus saya ganti aja. Habis kalau mikir terlalu jelimet, yang ada nggak action-action, mending udah pakai yang ada aja langsung. Nah, setelah itu ads image-nya sudah ada, landing page-nya sudah ada, apa yang akan dilakukan? Kita buat iklannya. Langkah membuat iklannya sebenarnya sederhana. Cukup nih teman-teman pilihnya ikutin aja ya. Nanti tinggal mengulang-ulang lagi apa namanya video ini. Cukup tinggal klik buat atau create. Teman-teman itu pilih yang namanya prospek ya. Setelah itu pilih lanjut. Nah, ini tolong ya. Kemarin saya banyak banget ngeliat beberapa orang baru diajarin cara main begini di luaran sana. Terus pas saya tanya gimana hasilnya, boncos bang. Nah, ini ini tuh jangan dipakai dulu sama teman-teman kalau belum paham artinya. Mending mainnya pakai campaign prospek manual. Kalau misalnya nanti ada yang nanya bang, ini pilih yang mana bang, atas apa bawah? Kalau udah nonton video ini berarti pilihnya yang bawah, seperti itu. Oke, lanjut. Seperti biasa di sini
taruh budgetnya di sini boleh disesuaikan mau 50.000, mau 100.000, mau 200.000, bahkan saya pernah ngiklan 1 juta sehari untuk ngumpulin ini doang, data doang pernah. Kenapa saya kok ngiklannya 1 juta sehari? Kenapa nggak 100.000 dulu sehari, Bang? Saya butuh percepatan. Saya butuh daripada saya nunggu 200 orang masuk ke dalam grup WhatsApp, nunggunya harus seminggu atau 2 minggu lagi. Kenapa nggak saya bikin 200 orang itu masuk di hari ini juga, biar besok saya bisa jualan, kayak gitu. Makanya penting kita mengukur kapasitas kita bukan dalam beriklan, tapi dalam berjualannya. Ini mau dibawa kemana sih ini nanti lead-nya? Seperti itu. Oke, seperti biasa, ini contoh misalnya, kita anggap aja udah 50.000 misalnya, biar nggak kaget. Ntar kira saya nulis 1 juta kaget lagi. Lalu pilih berikutnya. Nah, di sini teman-teman pilih situs web. Ya, lalu ke bawah, pixelnya jangan lupa di video yang sebelumnya ada video waktu saya ngajar. Pilih aja pixelnya yang mana. Anggap aja inilah gitu. Kenapa sih pixel harus dipasang? Ini tujuannya untuk membaca data seperti itu. Nah, lalu peristiwa konversinya ini pilih yang prospek, nggak boleh yang lain. Prospek. Kalau ada kayak gini-gini nggak usah kaget, nggak usah. Ini kenapa ya bang? Kok kayak gini? Nggak, udah abaikan aja. Lalu materi iklan dinamis dibiarin nonaktif. Nah, anggaran jadwal pilih selalu nyalakan iklan itu jam 5 biar learningnya bagus. Lalu pilih ke bawah ya. Nah, silakan pilih target yang sesuai seperti itu. Nah, untuk target mungkin ada beberapa yang nanya nih kayak misalnya, Bang, kalau daerah saya pengen ngumpulin data buat orang-orang daerah saya doang, Bang. Surabaya doang. Boleh. Tinggal tinggal Indonesianya dihapus, tinggal diganti dah. Surabaya. Seperti itu. Bang, saya maunya di daerahnya misalnya Jogja aja, Bang. Boleh. Bang, saya maunya di Bekasi aja. Boleh. Silakan. Tidak ada yang melarang. Seperti itu. Yang penting teman-teman tahu. Nah, ketika lagi masuk begini, akan ada seperti ini nih. Memverifikasi perubahan Anda. Diabaikan saja. Karena apa? Nanti teman-teman bisa. Nah, ini nih. Ini akun saya udah berubah ya. Jadi pemirsa advantage. Saya pilih ke pemirsa asli. Kalau teman-teman akunnya belum berubah, ya nggak apa-apa. Tapi karena saya udah berubah, ini saya klik. Salah, sorry. Nah, udah berubah lagi ya pemirsanya. Saya pilih umurnya. Kira-kira orang yang mau belajar digital marketing itu umur berapa sih? Kalau saya mikir kayaknya kalau dilihat-lihat 27 udah ada yang mau belajar digital marketing deh. Terus kira-kira ada yang umurnya berapa sih paling mentok? 55 aja masih ada yang mau belajar 55. Nah, karena produknya ini belajar, jadi semua jenis kelamin aja. Untuk penargetan terperinci, ini bisa pilih yang sesuai. Kalau umroh ya berarti pilihnya ya yang berbau-bau umroh lah ya, atau yang apa audiensnya yang sepadan lah ya, yang relevan. Kalau misalnya kayak belajar digital marketing ya tinggal pilih digital marketing. Om Rehan, Ya, lagi di KLD kan disuruh klikin semua tuh. apa tuh? Ini minat, apa namanya, pentargetan biar kita bisa pas baca datanya bisa kita tahu oh yang orang yang berminat tuh sebenarnya dari apa sih latar belakang yang seperti apa. Hmm. Nah, itu kan kalau ngeklikin satu-satu banyak kan katanya ntar diajarin untuk sekali ngeklik bisa semuanya keklik.
Yang masih yang ini ya. Iya, yang peminatan ini, pentargetan ini, pentargetan. Nah, yang tadi bawah-bawah, yang pentargetan itu kan banyak tuh. Nah, Bidangnya kan banyak. Kalau mau dipilih semua kan satu-satu ngekliknya. iya emang nyari sih sebenarnya nyarinya ya. Itu mesti semua kita klik atau karena kan kita nggak tahu nih orang yang mau berangkat umroh kan mungkin semua profesi bisa ya, semua semua ini bisa gitu kan ya. Nah itu gimana yang enaknya? Ngeklikin semua gitu, semuanya Ya, kita jangan klik, semuanya, ya maksimal 5 lah. maksimal 5. Iya, Oh, kan satu orang bisa punya hobi yang banyak. Contoh saya digital marketer, saya suka sama mobil, sama motor, saya suka jalan-jalan, saya suka baca buku juga, saya suka renang, saya suka, ya kan satu orang bisa banyak, ya kan? Jadi nggak harus semuanya diklik, cukup oke, ambil poin yang besar-besarnya aja, seperti itu. oke. Ya kan kelihatan nih ukurannya nih. Tuh, 84 juta, 99 juta. Cari aja yang di atas 50 juta. Nggak masalah kok. Lanjut ya. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke bagian penempatan ini. Untuk penempatan advantage ini kita pilih dulu pakai penempatan manual. Karena apa? Saya jarang banget ngiklan pakai ke desktop. Bukan jarang, lebih tepatnya hampir nggak pernah. Karena apa? Saya berpikir realistis logikanya gini. Kalau orang yang login, kalau orang yang apa ya namanya ya? Orang yang lagi ngelihat iklan kita di Facebook yang di laptop, ketika dia klik tombol button WA, belum tentu orang itu punya WhatsApp-nya di laptopnya. Bisa jadi dia masuk ke linknya lama atau apa. Jadi ada gapnya. Alhasil bikin iklan kita jadi lebih mahal. Otomatis saya tidak menyarankan. Jadi saya lebih milih paketnya seluler aja. Itu makanya alasan saya pilih seluler. Oke. Setelah itu ini disesuaikan aja bebas. Kalau yang ini mau semuanya juga boleh. Tapi saya ada yang nggak saya pakai. Yang saya nggak pernah mau pakai itu soalnya. Di kotak masuk Messenger. Ini buang-buang doang. Nggak butuh saya. Selebihnya masih oke lah. Oke, setelah itu kita pilih berikutnya. Nah, seperti biasa, pilih halaman fanpage-nya. Oke, lalu masuk ke bawah sedikit lagi. Nggak usah ada yang dirubah. Nah, tambahkan media. Kita pilih gambarnya dan harus dilihat nih kayak gini nih. Meskipun dia bilang ini direkomendasikan, saya nggak percaya. Saya pilih yang asli aja. Oke, lalu pilih berikutnya. Setelah itu pilih selesai. Dan jangan lupa di sini ya teman-teman. Teks utama buat ads copy yang menarik, yang bikin orang itu mau ngeklik seperti itu. Oke, untuk judul juga sama, bikin judulnya ini benefit. Mau diajarin omset ratusan juta dari SEO Google. Saya biasa pakai judul ini pakai scarcity juga bisa. Intinya di sini judul saya pakai scarcity atau penawaran yang tak tertolak. Nah, kalau di teks utama ini saya pakai dengan copywriting seperti itu. Oke, lalu masuk ke bawah, pilih lagi URL situs webnya dimasukin. Nah, di sini nih kadang-kadang nih sering banget nih keliru. Add-on browser ini pilih tidak ada aja, biar nggak bingung.
Baru masuk ke bawah, udah tinggal terbitkan. Seperti itu aja. Oke? Gampang kan sebenarnya? Gampang kalau teman-teman langsung praktek sih. Bayar akun backlink bayar atau gratis? Gratis. Caranya gimana? Ketik back.link. Tapi jangan sekarang kalau saya sih ya, tahunya ya. Kenapa? Karena lagi di maintain. Disimpan aja dulu ya. Nih, saya share juga biar nanti teman-teman nggak bingung. Back.link/register. Tinggal diisi aja, tapi jangan sekarang isinya karena lagi di maintain. Oke? Kira-kira kapan itu Bang bisa ya? Ya sekitar sehari 2 hari lah kurang lebih. Kalau besok udah bener, ya nanti diinfoin lah di grup. Ya, terima kasih Bang. Oke. Nah, teman-teman di sini semua tadi seperti yang Pak Putra bilang, wajib bangun kolam data ya. Wajib bangun kolam data biar iklan kita jadi murah, biar iklan kita nggak boncos. Nah, untuk produk-produk fisik atau produk-produk retail itu kita akan coba mungkin nanti sambil sharing-sharing lah gitu. Tapi kalau Pak Kaja sih kayaknya udah tahu lah caranya kalau buat main umroh. Udah kebaca ya Pak Kaja ya. Belum pernah dicoba sih. Coba Pak Kaja budget budget kecil aja dulu 300.000. 3 hari jalanin, habis itu udah lihat oh polanya kayak gini ternyata. Ya kan gue cuma punyanya maksudnya WSP semua, nggak punya yang WordPress atau Ya nggak punya pakai yang... back.link aja makanya. Pakai apa? Pakai apa? Pakai tadi itu back.link. Oh, Bang, untuk image-nya yang ideal ukuran berapa piksel, Bang? 500 kali 500 Pak Jaja. Oke. Nah, ketika teman-teman udah bisa kolam data, oke, saya mungkin agak sedikit cerita ya. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada juga yang nggak kenal. Ya kita ambil garis besarnya dulu aja ya. Dewa Eka Prayoga. Dewa Eka Prayoga ini punya database hampir 300.000. Dan itu di-maintain sama dia sendiri waktu itu. Kalau sekarang saya udah nggak tahu karena saya udah lama nggak ketemu lagi, udah lama nggak ngobrol-ngobrol lagi. Dan dia ketika dia sering sharing-sharing terus, sharing-sharing, akhirnya orang banyak yang suka sama dia. Akhirnya apa? Ketika kalau teman-teman lihat, mungkin saya coba ya sambil share screen. Juara affiliate Dewa Eka Prayoga misalnya. Nah, saya ingat dulu dia sering banget juara ya Dewa Eka Prayoga, juara affiliate, terus jualan The Grab, juara satu lagi, tuh, juara satu lagi, juara satu. Nah, untuk bisa menjadi seperti ini, dia itu melakukan yang namanya list building. Nah, list building itu yang harus dilakukan biar teman-teman bisa dikenal. Ketika teman-teman bisa dikenal, teman-teman udah mulai branding, itu mudah banget buat jualan. Sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak Putra, saya, Mas Kur, yang sering nge-branding diri kita sendiri, ya akhirnya kita jadinya dikenal oleh beberapa orang. Memang belum sehebat Dewa Eka ya, tapi insya Allah mungkin saya bisa melampaui dia, insya Allah. Oke, gitu. Om Rehan, Ya, kalau dia udah masuk nih kecemplung di kolam, terus kan tadi dikasih kalau iklannya TTK kan dikasih web gratis sama dikasih apa namanya belajar lah, ya. Maksudnya bikin webinar gitu ya, gratis. Terus jualannya kapan? jualannya. Sebenarnya gini ya,
Pak Putra cerita sama saya. Waktu grup belajar SEO gratis itu di saya iklanin, dia yang ngezoom kan. Dia ngezoom, baru hari pertama praktek, hari kedua masih edukasi, tapi udah ada yang order. Tapi Pak Put bilang, tar dulu, sabar, jangan sekarang ordernya. Kenapa kok nggak langsung order? Biar orang itu tidak merasa dijuali gitu. Biar orang itu trust dulu lah sama kita. Bener nih orang ini, nggak usah munafik lah, ngomong tentang ujung-ujungnya jualan. Ya emang kita mau jualan, tapi nggak begitu polanya. Polanya Bro, tetap bro. kita sharing-sharing dulu, pelan-pelan dulu lah. Biasanya saya selalu ngasihnya tuh di 5 kali sampai 7 kali sharing-sharing baru saya jualan kayak gitu. Jadi jangan langsung jualan gitu tuh. Tapi kalau misalnya emang modelnya kayak manasik haji mah ya langsung info aja. Langsung daftar di sini nanti manasik hajinya tanggal sekian gitu. Setelah manasik haji baru dikasih tahu kiat-kiat agar tidak lepas dari rombongan. Terus kiat-kiat agar kita bisa sholat di apa namanya Raudhah di Hajar Ismail kayak gitu kan. Agar bisa menciumnya ini kan itu yang tahu orang-orang yang udah pengalaman, orang-orang yang udah paham. Nah, teman-teman yang ketika udah paham dengan produknya, udah tahu nih apa yang namanya ya, red red line-nya, benang merahnya atau trik-triknya, itu teman-teman udah paham pasti. Nah, itu yang bisa dijadikan konten-konten agar orang itu makin sayang, makin suka sama kita. Seperti yang tadi Pak Put bilang, jangan sampai audiens itu kita cuekin, kita kasih konten terus gitu. Biar apa? Biar orang itu ini, oh iya ya, ini orang ini si apa namanya Kaja sering nge-share ini nih apa namanya konten-konten bikin saya jadinya makin yakin nih, makin tahu cara-cara biar umrohnya gitu. Ya kan. Mungkin nanti Pak Kaja ngasih info mau backpacker umroh. Nah, jangan langsung berangkat misalnya. Ada trik-triknya. Nah, misalnya mau lewat Zoom ngasih tahunya boleh nggak masalah. Seperti itu. Hmm. Jadi jangan langsung kita jualin, bikin dia nyaman dulu sama kita. Kalau misalnya nih Pak Kaja, saya ketemu Pak Kaja waktu awal, terus saya tiba-tiba Pak Kaja beli website dong 10, nggak mungkin kan Pak Kaja mau. Hmm. Lu siapa lu? Kenal juga kagak lu mau gua gituin lagi ntar saya. Oke. Nah, intinya bikin dia nyaman dulu, bikin dia tuh merasa oh iya ya, bener nih, sharing-sharingnya bagus gitu. Ini ada yang nanya nih, Bang, akun iklan biar nggak rentan banned gimana? Akun profilnya dioptimasi. Terakhir, tolong jaga yang namanya pembayaran, jangan sampai telat. Karena telat pembayaran bikin akun jelek, bikin performa akunnya kurang bagus. Seperti itu. Oke, ada yang mau nanya kan nih? Saya mau kasih tahu sebenarnya ya. Sebenarnya, eh, tapi mohon maaf ya, misalnya. Teman-teman juga kan masuknya dari grup juga. Dari iklan saya yang dari grup, masuk, terus kita ajak Zoom, kita edukasi dulu, setelah itu baru kita jualin. Dan alhamdulillah kan jadi family kita juga kan, jadinya eh, jadi polanya sama dengan yang kita lakukan ke teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh iya ya, waktu itu saya masuk grupnya dulu, ngeliat iklannya masuk grupnya, saya ikut Zoom-nya kayak gitu. Ada nggak sih iklan saya yang langsung jualan ke buat apa namanya langsung jualan kelas gitu? Ada juga. Tapi menurut saya lebih murah dengan cara bikin gratisan dulu. Kenapa kok main gratisan dulu? Dengan cara main gratisan, iklannya berbeda dengan iklan jualan. Saya kasih contoh.
di sini. Iklan jualan sama iklan ini ya. Itu ngaruhnya lebih murah, lebih mahal itu karena kita milihnya prospek atau karena kontennya konten ngasih gratisan. Jadi biayanya murah. Bukan, karena lead magnetnya. Karena lead mah. Tapi kan gue dari si Meta kan ngeliatnya kan berapa banyak orang yang ngeklik itu yang dicas ke kita, Bang. Gimana? Kan Meta kan ngitungnya kan berapa banyak orang yang ngeklik dia dia charge ke kita kan. Ih, emang Google. Kalau Meta tuh harian ya. Oh iya bener ya. Meta mah budgetnya seberapa hari itu. Iya iya. Mau Nah, dapatnya berapa ribu orang tetap aja segitu ya. Oh iya iya. iya. Bener Nah, ini bener contoh bener. nih. Saya ngiklan udah lumayan lama ini. Yang di atas. Udah keluar budget habis 2.285.000 ya. Ini gratis ya. Yang datang itu anggaplah di dashboardnya ini 1.027 ya. Ya kan? Murah kan? Ya kan? Dengan budget, dengan hasilnya 2.000. Nah, bayangkan dengan saya jualan langsung, nih cari vendor, nih saya jualan langsung, 3 juta, biaya per hasilnya 7.000, jadi mahal, beda kan sama 2.000 nih. Yang masuk ke grup WhatsApp 435, hampir 55%-nya dari yang saya gratisan. Coba kalau misalnya dari vendor ini saya bikin dengan cara gratisan juga, dengan seperti ini, ada 1.000 orang yang misalnya ternyata yang ikut 10%-nya lah 100 kan, lumayan kan, dibanding 435 yang masuk ke grup WhatsApp, terus pas udah join ternyata yang join 10%-nya 40 orang lah, bedanya jauh kan, 40 sama 100 gitu. Oke. Monggo silakan, ada yang mau nanya nggak nih? Intinya Bang, untuk save kontak lead gimana? Manual saya nggak pernah yang aneh-aneh, saya selalu manual. Kenapa pakainya manual? Biar hafal satu, kedua biar kita tuh ngelabelinnya enak. Label di WhatsApp bisnis itu penting kalau buat saya. Soalnya kenapa? Saya kalau pakai broadcast message kadang-kadang butuh pakai itu, butuh pakai label soalnya. Om, terakhir ya Om. Hmm. Gue kan Terakhir, terakhir nih ya. iya iya terakhir terakhir. Gue kan udah berapa kali beriklan lah ya. Hmm. Terus kalau nomor WhatsApp yang masuk karena orang ngeliat iklan gue kan berarti dia ada ketertarikan ya. Ya. Taruhlah taruhlah ada 500 yang udah telanjur masuk. Gue apain nih enaknya? Nah, tadi kan Pak Put bilang datanya harus dibagi kan. Mana yang iya iya iya. Oke oke. Gitu. Ya kan? Terus abis itu kita ini lagi, kita follow upin lagi, kita tawarin lagi atau gitu-gitu ya. Kita ajak Ini manasik lagi gitu ya. boleh mau diajak manasiknya dulu. Siap Yang siap. pasti intinya orang ini udah tertarik tapi belum closing kan. Belum closing. Ya udah kasih info aja dulu aja, kasih manasik dulu. Siap siap Jadi siap. gitu terus kita ajak mau 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 tahu nggak sih cara-cara umroh biar misalnya jangan umroh-umroh ini deh. Mau tahu nggak sih cara biar nyium hajar aswad tapi nggak Nggak didesek-desek pakai sama calo. orang, nggak pakai calo misalnya. Terus apalagi konten-konten yang lagi rame nih. Hati-hati apa ada kasus viral nih, nggak bisa lihat Ka'bah padahal Ka'bah ada di depannya. Yuk Aduh. kita perbaiki hati kita, kasih kiat-kiatnya misalnya kayak gitu. Iya iya iya. Maaf Bang, tadi yang bikin LP di bio berarti pakai image semua ya, baik itu headline dan lain-lainnya. Yes, Pak Jaja. Pakai Canva saya. Saya orang Canva sama orang WordPress. Udah. Enak sebenarnya kalau pakai Canva tuh. Hampir rata-rata kalau dicek iklan orang tuh pada pakai Canva semua sekarang. Kenapa? Biar enak, lebih ringan gitu.
Canva-nya berbayar apa gratis, Bang? Kalau mau yang berbayar beli aja lewat Shopee cuma 30.000 lifetime. Cari aja di Shopee banyak. Nih, teman-teman ya, kadang kan masih suka bingung ya. Carinya gimana Bang di Shopee-nya? Tinggal buka aja nih, buka Shopee. Diketik langsung akun Canva Premium. Tuh, Pro Premium. Tuh, 28.000, 18.000, 19.000 tuh. Itu beneran. Beneran. Cuman kalau saya ngomong dia ngomong lifetime saya nggak percaya. Tapi kan lumayan dia daripada budgetnya beli Canva yang asli, cepet Itu sebulan berarti kita bisa ngambil gambar-gambar yang premium-premium itu kalau pas lagi ini kita bisa ambil-ambilin ya? bisa. Oh, oke oke. Ini tinggal ini doang. Pro sebulan 1.500 tuh. Rugi emang kita ngurus 1.500 kan enggak. Bayar parkir Alfamart, Indomart 2.000. Kalau Chat GPT udah ada belum di Shopee? Enggak ada belum. Tapi ada deh, waktu itu pernah lihat deh. Chat GPT Premium. Tuh ada tuh. Gila bener. Indonesia. Siap, siap, siap. Thank you ilmunya. Anjing 200.000 pajajak ngeri amat 200.000 di hotel itu. Jadi buat temen-temen yang mau bikin Canva pakai cara yang berbayar, beli aja 1.500 malah. Murah kan? Tinggal buka Shopee-nya. Cuman saya disclaimer dulu ya, jangan berharap banyak di Shopee itu. Pernah saya beli tiba-tiba pas di tengah jalan, katanya lifetime, udah 3 bulan mati. Ya udahlah gitu. Yang penting gue udah puas ininya, makainya gitu kan. Tapi udah pernah nyoba? Pernah waktu Oh. itu bayar gocap lifetime ngomongnya. Tapi waktu itu diganti apa Jadi, namanya jadi dia cuma ngirim link ke kita, login, login. login atau enggak ini Kan biasanya kalau Shopee eh, kan ngirimnya barang fisik gitu ya. Kalau ini dia ngirimnya login ke email gitu atau ke WA gitu ya. ke email WA gitu doang. Ntar kan dia nggak ada ongkir, Iya, ongkirnya iya. kosong. Oh, iya, iya, iya. Eh, belum pernah ya beli beli produk digital lewat Shopee ya? Belum. Nah, Baru tahu cobain, gua. cobain dah. Murah lagi. Eh, kalau mau nyoba beli Elementor juga bisa di situ. Ada Elementor. Saya juga punya. Saya beli di situ Elementor. Kalau yang butuh WA saya aja. Bang, minta Elementor, Bang. Saya kasih gratis. Tuh, 10.000. Banyak produk-produk digital di Shopee. Cuman jangan kalap ya. Mentang-mentang murah, kebanyakan ilmu, terus nggak dipraktekin. Mubazir, sayang. Berarti loginnya akunnya si penjual ya Bang. Bisa kayak gitu. Tergantung lah. Pokoknya intinya macem-macem. Intinya kalau misalnya apa namanya, saya cuma titip pesen, jangan berharap banyak dari Shopee, dari yang penjual Shopee. Ngomong lifetime tapi nyatanya enggak. Ya udah biarin aja gitu. Emang kita bayar 10 juta gitu ya. Kalau bayar 10 juta baru dah lifetime kita mencak-mencak ya kan. Oke, materinya gitu aja ya. Monggo open pertanyaan nih. Saya 25.000 Bang, lo kan murah. Landing press yang support Elementor terbaru punya nggak Bang? Landing press yang support elemen. Yang maksudnya gimana sih? Landing press yang support Elementor terbaru punya nggak Bang?
Oh, ininya apa sih tema landing press? Jujur ya kalau landing press nih Pak Rahmat Abadi, saya lebih dominan mending beli ini, beli apa namanya langsung ke landing pressnya, karena dia dukungannya lifetime 700.000 doang kalau saya. Saya beli Canva Premium 15.000 di linkin sama temen lah kan, udah banyak. Jadi nggak ada kendala sih sebenarnya kalau mau buat Canva Premium. Saya nggak punya Canva Premium, agak gampang, tinggal buka Shopee. Ada yang mau menanya nggak sekitar ini materinya? Ini menurutku lebih diperuntukkan bagi para... Nggak juga, Bu. Nggak harus yang sudah mahir. Yang baru juga bisa. Yang penting kita tahu mau dibawa kemana bisnisnya, mau dibawa kemana arahnya. Mungkin Bu Kenny kan juga sama ya jualan, setahu saya jualan umroh juga. Kira-kira kalau ada yang ngechat Bu Kenny 100 orang juga gimana Bu? Misalnya Ibu cara balesnya, Ibu apa namanya cara maintain orangnya, ngingetin paymentnya, itu kan sama. Banyak Mas, cuman kalau nanya sekarang suka lupa lagi harus semi praktek. Siap. Pokoknya rekaman pasti akan selalu dikasih Mbak Tika. Bang, tadi untuk pasang pixelnya gimana di LP yang biolingnya? Nah, yang ini nih. Ini sebenarnya yang tahu Paput nih. Saya juga mesti belajar sama dia. Kalau saya tadi caranya gini. Cara pasang pixelnya. Nah, ini. Nih, ini kan ada script nih. Facebook Pixel Code. Nah, ini nih yang saya copy. Saya tambahin deh tuh di sini. Nah, nanti pixelnya nomornya tinggal diganti doang. Kayak gitu. Cuman belum berfungsi dengan baik sih di buttonnya. Nantilah ya. Saya harus berguru dulu sama Pak Put nih. Oh, data pixel yang tadi bisa dapat yang tadi data pixel dibagi data pixel. Data pixel yang mana nih? Yang scriptnya. Kalau scriptnya mah bisa saya kasih tapi nanti aja. Kalau udah sempurna, kalau udah bisa, udah berhasil, ya. Ayo monggo ada yang mau nanya nggak? Bingung nih. Kalau sekarang saya harus pulang cepet. Bang Rehan, kalau privat khusus FBR ke Bang Rehan bisa kan terus kira. Waduh, Belum 40 hari, Bang. beda. Ini mah mau nengokin anak. Gak usah privat, Pak Jaja. Langsung datang aja sebenarnya mah ke kantor. Nanti diajarin sama ini sama saya sama Billy. Kan Pak Jaja mah udah jadi gini, family-nya sharing kreatif dan titik terang. Santai aja, Pak Jaja. Ya, 9.40 kita ini ya. Kita selesai ya. Yuk, monggo yang mau nanya-nanya. Bang Rehan izin Bang. Boleh, silakan. Bang berarti untuk
materi yang sekarang ini menurut Bang Rehan cocok untuk semua produk nggak Bang? Kan Hah? tadi yang dibahas selalu umroh sama digital marketing ya. Untuk produk-produk lain cocok nggak Bang? Apa bedanya sama ini live TikTok Shop? Sebenarnya kalau kita ngarahinnya ke Zoom, apa bedanya sama live TikTok Shop? Sama aja sih kalau saya bilang. Makanya saya bilang tergantung kita treatmentnya gimana. Gitu. Kemarin kalau nggak salah, saya dapat postingan bagus deh. Tentang bagaimana produk penetrasi bekerja. Seperti itu. Jadi saya sebut teman saya ya, Alun. Ada mungkin ada yang kenal, ada yang enggak. Dia bilang gini, produk penetrasi itu menjadi pintu masuk agar kita bisa menjadi loyal customer. Nah, dia kasih contoh, gue jalan ke Ciwok, Bandung. Terus gue ngeliat apa namanya ya, brosur atau pamflet atau banner, apa sih namanya, apa sih ya, perawatan wajah lah ya, perawatan wajah cuma 75.000 doang. Ya sebagai kaum mendang-mending dan rebahan, akhirnya gue coba, kata dia gitu kan. Dengan 75.000 ternyata gue melihat hasilnya bagus banget. Dan alhasil gue percaya dengan produknya. Akhirnya setiap bulan gue beli skincare-nya dan gue menjadi loyal customer-nya, Pak. Itu yang dilakukan sebenarnya di iklan ini. Gimana caranya kita mencari produk penetrasi atau lead magnetnya agar orang ini mau masuk dulu, seperti itu. Kalau ditanya bagus nggak sih pola, pola kayak gini? Bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak. Nah, makanya perlu kita testing gitu. Tapi tetap ya, kalau saya selalu bilang disclaimer-nya, semua hal yang di dalam iklan itu perlu ditesting. Nggak ada yang bilang ini 100% bergaransi akan membawa hasil yang lebih baik. Nggak. Tetap harus dicoba. Ada pertanyaan lagi deh. Ada lagi yang mau nanya nggak? Udah pada ngantuk nih. Baru jam segini. Untuk membuat lead magnet. Nah, untuk membuat lead magnet, seperti yang Pak Putra pernah sampaikan, buatlah ebook dengan judul yang menarik, dengan judul yang emang membuat orang tuh terhipnotis. Ya. Kan ada chat GPT, ebook ini pernah diajarin kok di materi KLD juga ada. Coba deh buka-buka lagi deh di rekamannya. Ada kok. Oke, gitu aja ya. Intinya teman-teman, saya sarankan teman-teman pelajari materi ini karena apa? Insya Allah buat nge-branding enak. Ketika teman-teman mau, gue nggak jualan produk di digital, gue mau nge-branding diri aja. Jadi kayak Kang Dewa gitu, biar gue terkenal. Boleh, nggak ada yang salah, nggak masalah kok. Tapi kan emang ada budget iklannya ya. Nah, ketika udah banyak, udah ada yang kenal sama teman-teman, akhirnya teman-teman mau main affiliate, affiliate apa, affiliate ini main, dites aja. Kalau misalnya audiensnya banyak yang suka, banyak yang senang, teman-teman, insya Allah pasti ada yang beli. Gitu. Insya Allah dengan cara yang ini untuk ngumpulin data itu proven.
tapi polanya harus dipelajari seperti itu. Oke, oke cukup ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bang wabarakatuh. Rehan. Waalaikumsalam, makasih Bang. Ya. Terima kasih.